terkait adanya penggalian ilegal di Desa Bantan, Kecamatan Membalong, serta adanya penimbunan ilegal di Desa Sugei Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung. Ketua Lintas Media, Indra, angkat bicara. Menurutnya, Kepala Desa atau Kades mengetahui fungsi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kades dan mengetahui ketentuan dan peraturan yang berlaku agar tidak ada permasalahan di kemudian hari. Terlebih dari itu, sebagai pemimpin di desa, Kades harus melakukan tugas pokok dan fungsi sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang telah ada. Berdasarkan pengakuan salah seorang pengawas di lapangan, adanya dugaan kuat keterlibatan Kades Pegantungan terkait penggalian ilegal serta penimbunan ilegal. Perihal tersebut sangatlah disayangkan. Kades harus fokus di dalam penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa ada rasa keterpaksaan. Karena setiap tugas dan tanggung jawab dijalankan dengan hati yang ikhlas, maka masyarakat pun akan menerima dengan baik. Namun bukan malah harus terlibat dalam kegiatan yang ilegal. Siogianya, sebelum melakukan kegiatan penggalian dan penimbunan, Kades harus selalu melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan camat dan jajaran di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa atau BPMPD di Kabupaten Belitung. Dan apabila kerjasama ini sudah terbangun dengan baik, maka setiap persoalan akan bisa terselesaikan dengan baik. Camat merupakan pimpinan di setiap kecamatan. Begitu juga BPMPD yang menjadi mitra kepala desa dalam menjalankan roda pembangunan. Jelas Indra. Seorang Kades harus tahu bahwasanya dirinya adalah cerminan bagi masyarakat desa setempat. Aktivitas penggalian tanah yang digunakan untuk kepentingan penimbunan milik pribadi. Tanah diambil dari Kampung Ilir, Desa Bantan, dibawa ke daerah Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, diduga tidak berizin dan harus ditindak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010, komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan, yaitu mineral radioaktif antara lain radium, thorium, dan uranium. Mineral logam berupa emas, tembaga, dan lainnya. Mineral bukan logam antara lain intan dan bentonit. Kemudian batuan seperti andesit, tanah liat, tanah uruk, kerikil galian, dan bukit, kerikil sungai, dan pasir uruk. Selanjutnya batu bara, antara lain batuan aspal, batu bara, dan gambut. Dengan adanya aktivitas galian tanah tanpa izin ilegal yang sangat disayangkan dari aktivitas tersebut dilakukan kepala desa, yang mana kelakuan tersebut bisa dibilang abuse of power, jelas Indra. Tidak hanya itu, Ketua Lintas Media Indra juga menyampaikan izin yang dimaksud ialah izin galian C. Dan galian C ini adalah termasuk ilegal. Otomatis barang yang dihasilkan juga ilegal. Sesuai dengan pasal 480 KUHP, barang yang dibeli atau disewa dari hasil kejahatan dapat dipidana. Spesifik lagi dalam hal operasi produksi untuk penjualan. Kepemilikan tanah sebagai salah satu syarat pengelola untuk mengeluarkan dan menjual material di X galian C terkait tindakan atau sanksi. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan atau kegiatannya, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha atau kegiatannya. Selain usaha pertambangan bahan galian golongan C, pengelola wajib mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaannya. Ia pun mengutip ketentuan pidana pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, setiap orang yang melakukan usaha penambangan, tegas Indra. Dalam menyikapi secara konkret perihal ini, Ketua Lintas Media akan melaporkan secara resmi ke pihak penegak hukum agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Redaksi TV Live Streaming Belitung Televisi Berita melaporkan.